Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Salsabila, NIM 203237170. Di sini saya dari kelas pembelajaran matematika A. Oke, bentar ya. Oke. Saya di sini akan membahas tentang atau menjelaskan ya tentang asesmen formatif dan sumatif. Tujuan dari pembahasan ini itu agar kita kan sebagai calon guru ya, sebagai calon guru kita harus memahami apa sih pentingnya perbedaan dari asesmen formatif dan sumatif gitu. Itu dalam pendidikan. Oke, langsung aja ke subbabnya. Sebabnya itu ada tiga. Yang pertama itu ada konsep asesmen formatif dan sumatif. Yang kedua itu ada bentuk asesmen. Dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Oke, oke, bentar ya. Oke, ini jenis asesmen. Eh, Sebelumnya, maksud dari jenis asesmen itu kita bahas dari asesmen dulu. Apa sih asesmen itu? Asesmen itu untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan maksud dari perbaikan proses pembelajaran itu apa? Ini ya, proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kinerja atau perkembangan dan pencapaian hasil pembelajaran tersebut. Hasil belajar tersebut ya. Oke. Hmm, sedangkan tujuan dari asesmen itu untuk memahami sejauh mana peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran atau standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Oke, yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, oke, di sini kita kan ada dua jenis asesmen. Yang pertama ada asesmen formatif, dan yang kedua ada asesmen sumatif. Oke, yang pertama itu kita bahas satu persatu. Dari asesmen formatif itu sebagai refleksi proses pembelajaran. Maksud dari refleksi proses pembelajaran itu apa? Itu kayak apa ya? Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang siswa-siswinya yang tujuannya itu untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, bentar. Kan kita sebagai calon guru itu harus membantu siswa-siswinya kita ya, untuk memahami tentang kekurangan dan kelebihan mereka yang mereka punya. Jadi mereka itu tahu di mana sih di mana sih sisi mereka harus dikembangkan dan di mana sisi mereka harus diperbaiki lagi. Oke, yang kedua itu ada asesmen sumatif. Itu sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, maksud dari akhir proses pembelajaran itu apa? Maksudnya itu kayak penilaian yang dilakukan untuk memastikan tercapaiannya tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Nah, sehingga asesmen ini sering dilakukan di akhir pembelajaran atau akhir tahunnya atau akhir jenjang pendidikan gitu. Nah, tujuan dari asesmen ini itu bisa meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa-siswinya secara berkelanjutan gitu ya. Oke. Di sini ada selanjutnya itu ada konsep asesmen formatif dan sumatif. Oke. Yang pertama itu ada asesmen formatif dulu ya. Kita bahas dari asesmen formatif. Yang pertama metode evaluasi yang digunakan untuk evaluasi proses pemahaman murid,
kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran itu dimulai. Oke, yang kedua itu ada asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik atau feedback yang berkala. Oke. Sedangkan kalau bagi murid itu asesmen formatif itu berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Nah, sedangkan kalau bagi guru dan sekolah itu asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja sih yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek ya, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Dan yang terakhir itu dapat diberikan oleh guru atau teman atau dirinya kita sendiri gitu. Nah, sedangkan kalau asesmen sumatif itu apa ya metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran atau akhir jenjang pendidikan gitu. Yang kedua itu ada asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid ya. Dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memadu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Oke. Kedua kedua asesmen tersebut itu mempunyai tujuan ya. Tujuannya itu menentukan pencapaian yang udah dicapai siswa-siswinya tersebut selama proses pembelajaran dan memberikan nilai akhir. Nah, nilai akhir itu juga berupa kayak kayak berbentuk ya, berbentuk kayak naik kelas atau tidaknya siswa-siswinya tersebut naik kelas selanjutnya. Oke, dan yang selanjutnya itu ada uh, dan selanjutnya asesmen formatif dan sumatif persamaannya itu memiliki persamaan. Kita bahas satu persatu. Oke. Asesmen formatif untuk guru mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mencetak pemahaman murid. Dan kalau untuk murid itu mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan. Sedangkan asesmen sumatif itu untuk guru ya, mengukur apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran tersebut sih dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Dan yang terakhir meningkatkan pengajar dan pembelajaran selanjutnya. Dan sedangkan kalau bagi murid itu memahami performa di akhir unit pembelajaran tersebut dan memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sih sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Oke. Oke, selanjutnya itu ada menekankan pada asesmen formatif, fungsi asesmen formatif dan sumatif. Kondisi saat ini itu ada 3 ya ini di PPT-nya digambarnya ada 3. Kita bahas satu persatu, itu ada 3. Yang pertama assessment of learning, yang kedua assessment for learning, yang ketiga assessment as learning. Oke, kita bahas dari yang assessment of learning. Itu bisa juga disebut penilaian pembelajarannya adalah proses pengumpulan dan pengelolaan hasil belajar pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didiknya setelah proses pembelajaran selesai. Oke, hasil asesmen ini dapat berupa kayak angka, nilai gitu. Yang selanjutnya ada assessment of learning for learning. Oke, itu adalah asesmen yang digunakan untuk memberikan umpan balik atau feedback ya. Umpan balik atau feedback dan informasi selama proses pembelajaran gitu. Dan yang terakhir ada assessment as learning, itu adalah sebuah pendekatan
siswa-siswinya itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi siswinya itu tidak terlibat dalam umpan balik atau feedback saja, tetapi juga terlibat dalam refleksi refleksi dan evaluasi diri dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, menarik. Dan ini ada apa sih hubungan kondisi saat ini kan ya, kondisi saat ini dan harapan dengan kurikulum baru kan sekarang zamannya pakai kurikulum merdeka. Oke, kita bahas satu per satu. Oke. Itu ada assessment of learning, yang kedua assessment for learning, yang ketiga assessment as learning. Oke, yang pertama assessment of learning itu atau assessment pada akhir proses pembelajaran dalam kurikulum merdeka adalah penilaiannya dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Proses pembelajaran selesai karena di era sekarang assessment of learning itu berfokus pada akhir proses pembelajaran dan harapan di kurikulum baru ini lebih mengutamakan assessment for learning dan assessment as learning. Oke. Karena kenapa harus mengutamakan dari assessment for learning dan as learning? Nah, karena kan ini juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran bahwa proses pembelajaran itu lebih penting daripada sekedar hasil akhir dan serta memberikan motivasi atau dorongan agar aktif dalam pembelajaran tersebut. Oke. Selanjutnya ada penekanan pada asesmen formatif, fungsi asesmen formatif dan sumatif. Oke, itu sangat penting ya. Pada kurikulum ini, guru diharapkan memberi proporsi lebih banyak pada melaksanakan asesmen formatif daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Oke. Selanjutnya membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama itu ada jumlah asesmen formatif lebih banyak daripada asesmen sumatif. Yang kedua itu tujuan asesmen formatif adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan diri. Asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir. Dan juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajarannya mereka gitu. Dan yang terakhir membangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Oke. Oke, ini mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting? Oke. Itu jadi kita harus mengubah, sangat penting ya, kita harus mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses gitu. Oke. Dan yang selanjutnya, subbab selanjutnya itu bentuk asesmen. Oke, bentuk asesmen formatif dan sumatif. Contoh bentuk asesmen tidak tertulis ya, itu ada diskusi kelas, ada produk, presentasi, yang keempat ada drama, dan yang terakhir ada tes lisan. Oke. Yang pertama itu diskusi kelas, mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapat. Yang kedua ada melatih murid untuk belajar
berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain. Ya mungkin berbeda pendapat kan ya, mesti berbeda pendapat. Juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpati. Nah, maksud dari diskusi kelas ini melatih siswi-siswinya berkolaborasi dan mendengarkan serta menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda pendapatannya. Oke. Dan yang kedua ada produk, membuat produk ya kayak atau proyek itu tugasnya berbasis proyek yang mungkin menanamkan dalam konteks yang nyata dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi kayak produk digital, produk seni gitu. Oke, yang ketiga ada presentasi, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Dan yang keempat ada mengembangkan drama, mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid. Yang kedua mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir kritis murid. Dan yang terakhir itu ada tes lisan. Tes lisan itu juga kayak berupa kuis, tanya jawab secara lisan gitu. Dan menerima umpan balik atau feedback. Oke, selanjutnya ada contoh bentuk asesmen tertulis. Itu ada refleksi, esai, poster, jurnal, dan tes tertulis. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada refleksi, melatih murid untuk berperan aktif dan mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid tersebut. Yang kedua ada esai. Esai ini mengasah keterampilan menulis akademis murid ya, seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber-sumber terpercaya untuk mendukung argumen tersebut. Dan yang terakhir mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Dan yang ketiga ada poster. Poster ini mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasi pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin gitu. Dan yang keempat ada jurnal, melatih kemampuan murid untuk berorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tertulis. Oke, tes lisan. Yang terakhir itu ada tes lisan. Tes lisan ini kayak berupa kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan gitu ya, menerapkan umpan balik atau feedback. Oke. Dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Mengapa umpan balik itu penting sih? Umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan ya. Umpan balik itu merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Jadi umpan balik atau feedback itu bisa memberikan informasi yang penting atau berguna untuk perbaikan dan perkembangan. Lah, umpan balik atau feedback bagi guru itu memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajar dan pembelajaran di masa depan tersebut. Dan sedangkan bagi murid itu membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga itu murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Dan terakhir memberi umpan balik atau feedback kepada sesama teman.
Oke, di sini selanjutnya itu ada 10 prinsip memberikan umpan balik atau feedback yang efektif. Oke. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu bentar. Oke. Yang pertama mudah dimengerti. Bahasa yang dipakai itu bahasanya harus mudah dimengerti kan, apalagi anak-anak kecil kan ya. Itu makanya kita harus memakai bahasa yang sederhana dan apa ya, bahasa yang dimengerti itu. Yang kedua ada transferable, itu fokus kepada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan yang lintas ya, yang lintas pekerjaan dan konsep kehidupan. Dan selanjutnya ada melihat ke belakang, itu mengacu kepada kemampuan dan pencapaian murid gitu. Dan selanjutnya spesifik, berhubungan langsung dengan aktivitas yang dinilai tersebut. Dan selanjutnya lebih dari penilaian, bukan hanya fokus kepada nilai juga ya, tetapi kita juga harus fokus kepada pencapaian hasil target pembelajaran profil. Dan selanjutnya tepat waktu, itu cukup waktu agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri di kegiatan berikutnya. Oke. Nah, yang selanjutnya ada konstekstual. Itu dengan capaian pembelajaran profil dan kriteria penilaian aktivitas dihubungkan, disatukan gitu. Kayak di Oke. Yang selanjutnya ada keseimbang, memberikan puji atas pencapaian tujuan masuk untuk perbaikan. Dan selanjutnya melihat ke depan, memberikan masukan bagaimana perbaikan diri untuk tugas atau proyek berikutnya. Dan yang terakhir ada selektif, itu memberikan komentar. Kita harus memberikan komentar yang sedetail-detailnya terhadap 2 atau 3 hal yang bisa dikerjakan oleh muridnya tersebut. Oke. Oke, selanjutnya ada membuat umpan balik yang efektif. Ini ada 3 ya. Harus terdiri dari feedback itu atau mengklarifikasi tujuan dengan murid. Yang kedua ada feedback, itu tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Dan yang terakhir feedword, itu saran ya, saran bagi murid. Saran bagi murid untuk dipakai itu di masa depan menggunakan data dari feedback tersebut ya. Dan yang kedua membutuhkan tujuan dan sasaran yang dijelaskan dan dapat dimengerti oleh murid dan guru. Yang terakhir memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, gitu, kapan mereka terlibat dan tidak atau tidak terlibat dalam pembelajaran tersebut. Oke. Nih, membuat umpan balik yang efektif ini ya ada beberapa umpan balik bagi guru, bagi teman. Ini pertanyaannya ya. Nanti dilihat di PPT. Ini pertanyaan bagi guru, pertanyaannya bagi teman gitu ya. Oke. Nih, aduh. Selanjutnya ada contoh praktik baik memberi umpan balik atau feedback secara berjenjang. Ini ada beberapa ya, ada beberapa contoh praktik baiknya. Yang pertama ada 5. Yang pertama klarifikasi, kedua penilaian, dan ketiga itu perhatian, keempat saran, dan kelima itu yang terakhir apresiasi gitu. Oke, bentar ya. Yang pertama kayak dalam pembelajaran matematika ya, kayak pembelajaran matematika itu apa yang kamu maksud dengan langkah penyelesaian soal ini gitu. Nah, tujuan itu agar guru bisa mensajikan bahwa siswanya itu benar-benar sudah paham pada soal tersebut. Kalau penilaian itu kayak penilaian itu kayak menilai dari hasil hasil klarifikasi ini tuh. Dan perhatian, kan kita sebagai guru perhatian
kayak tanya kepada siswa-siswinya tersebut. Saran ya. Selanjutnya itu nomor 4 ada saran. Saran, kita kan sebaiknya itu memberikan saran yang baik untuk masa depan. Yang terakhir ada apresiasi ide ya, ide meningkatkan. Oke, sudah ya. Oke, sudah pembelajaran. Oke ya. Oke. Nah, cukup sekian pembahasan saya tentang asesmen formatif dan sumatif. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.